Ini bukan podcast, Ya, ini bukan curhat, bukan. ini review Sri Asih. Oke, ya ini tadi Kenneth tuh baru nonton Sri Asih, sedangkan gue itu udah nonton dari yang kemarin-kemarin ya. Hari pertama kan? Hari pertama, gue hari pertama nonton. Oke, jadi kita pengen nge-review, tapi sebelumnya kayak biasa, kita bakal kasih spoiler alert ya, buat kalian yang belum nonton untuk menghargai filmnya ya. Surprising moment harus tetap dijaga, oke? Yes. Karena ada plot twist yang ya kita gagal. Iya. Hampir berhasil tadi ya. Hampir berhasil, ya oke lah, tapi menurut gue gagal total. Iya. Iya. Ya tapi kalian kalau misalnya belum nonton ya, tonton review gue sebelumnya, non spoiler ya. Kalau udah selesai, baru balik ke sini yang full spoiler, oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai kan? Tapi jangan lupa juga nonton aslinya di bioskop ya. Support dong. Support. Yeah. Local pride. Karya Indonesia gitu ya. Makarya. Oke, gimana Ken? First impression lu untuk tadi nonton? Oke, pas nonton gue ya. Itu ya seperti Gundala kemarin, sinematografi gila. Sinematografi yang paling pertama. Memang karena dari awal scene Dari awalnya itu. Scene awalnya yang dikejar-kejar gunung berapi kan? Gunung-gunung gitu kan, asap itu. Asap. Terus kayak kecelakaan. Ya itu tensinya. Ya seperti yang gue bilang di review non spoiler gue kemarin. Iya. Sama nenek itu serem banget anjir. Neneknya. Iya. Oh, pas yang dia masuk. Iya. Ya itu maksudnya. Memang sinematografi memang selalu jadi andalan untuk film-film Indonesia sih. Iya. Dan memang kayaknya bahkan yang gue udah pernah bilang lebih bagus dari film MCU zaman sekarang gitu. Oh, lu setuju nggak? Sinematografi ya? Lebih kreatif sih. Lebih bagus, intinya tuh lebih bermain lah sinematografi gitu. Iya, Karena bermain lah. mungkin gue kemarin juga ngelihat banyak yang ngebahas reviewnya tuh terlalu main aman di sinematografi ya. Oke, cuma maksudnya ini bagus. Mungkin mereka expect-nya tuh kayak bener-bener kayak apa ya? Spesial banget kali. Iya. Ya tapi bagus karena dari yang scene awalnya aja kita udah dibikin deg-degan Iya. banget. Ya kan dengan marahnya Dewi Api kan. Dewi Api di situ. Ya oke, langsung kita lanjut lagi. Kalau sinematografinya memang keren banget tadi kan. Iya. Sinematografi keren banget. Kalau film superhero yang nggak afdol kalau nggak ngomongin action. Gimana kan action kan? Keren sih, keren. Hah? Keren. Keren. Ya, ya. orang Indo ya, film Indo itu emang dari dulu action itu gila-gila banget. Emang gila. Ya sebutnya The Raid. Wah, The Raid sih. Gila. Cuman plot ceritanya sesimpel itu. Cuman grebek itu kan narkoba. nanti kita akan bahas Iya, plot plot cerita beda lagi ya. Sekarang action dulu ya. Action Pure memang. action, set weh. Bagus. Gila, memang ya. Tim apa ya? Tim Wise ya? Iya, tim Wise emang the best lah kalau misalnya bikin koreografi fighting tuh keren. Ditambah lagi dengan Pevita Pierce yang memang udah persiapin ini udah lama, udah 1 tahun lebih dia. Badannya bugar. bukan. Buat cewek bugar sebenarnya. Iya. Kan cewek kan susah build otot sebenarnya. Iya, tapi badannya jadi banget. Enggak, soalnya kalau lihat part ini shoulder itu dia ada broad sebenarnya shouldernya. Bagus ya. Shoulder the broad. Emang shoulder model lah ya. Emang bagus. Iya. Dan pas ngeliat dia kemarin fighting tuh gila banget. Iya, kan. pas MMA itu ya kan, yang di Iya, karung itu. Itu keren banget. Bagus sih. Ya Dan ditambah lagi memang surprisingly akurat loh itu. apa? Surprisingly akurat. Akurat. Iya. Iya, akurat banget, bener-bener. Surprisingly. Iya. Dan kita lihat sepanjang film seperti biasa memang didominasi dengan adegan fighting terus-menerus. Iya. Ya kan? Kayak misalnya jarang ada, nah itu nanti kita bahas plotnya ya. Makanya itu yang bikin gue bilang plotnya itu harusnya ditambahin lagi. Betul, Maksudnya lebih dipikirin, lebih fokus lagi. Iya. Ya, oke nanti kita bahas itunya. Dan actionnya memang kali ini diiming-imingi dengan 60% yang gue udah bilang. 60% CGI. Oh, CGI. CGI gimana CGI? Nah, CGI-nya itu ya, buat Indo keren. Buat Indo keren banget. Buat Indo keren banget. Terutama adegan apa yang paling lu suka? Adegan CGI. apa? Si setan. Bener, roh setan. Itu gitu. Awan gitu. Awan Pas dia asap hitamnya pas ya? dia gitu kan Pas dia turun dari atas kan? Iya, gua kaget anjir gitu. Oh, mantap. Gila. Mantap. Terus pas yang gerakan setiap kali yang selendangnya itu, selendang merahnya itu cakep banget. Cakep. Menurut gue ya kalau ya itu balik lagi kalau gue perhatian lebih detail memang ada lah ya. Ada. Animasinya kelihatan. Ada dosanya. Ada terus aja. Iya. Tapi gila kalau misalnya ya, sebagai audiens yang normal yang cuma Iya, perhatiin, cuman bagus, sekilas gitu. realistis loh. Cukup bagus banget.
Ditambah memang koreografi yang setiap kali, apalagi gue suka banget tuh pas si Sri Asih yang dia kayak gelantungan yang stand down swing gitu. Oh iya. Keren banget ya. Keren. Cuman emang si dia itu beberapa ada yang kurang. Contohnya, Contohnya? yang dia itu tepe-tepe. Apa sih yang movement speed? Oh ya, kayak flash ya? Iya. Itu menurut gue masih kasar. Kasar. Sama satu lagi yang gue inget. Apa? Kasar banget itu pas adegan Dewi Asih. Gue suka, jadi pas perubahan ya, transformasi Sri Asih menjadi, si Alana menjadi Sri Asih, Iya. kan dia kayak nari Jawa itu kan. Oh. Nah, terus tiba-tiba dalam visualnya itu kan bayangan tiba-tiba ada Dewi Asih kan, yang dia dapat kekuatannya itu kan. Nah, Dewi Asihnya itu kasar banget. Iya. Iya sih. Ya kan, yang gede itu perhatiin kan? Iya. Ya kalian juga pasti tahu lah. Nah itu ya gini loh, untuk film Indonesia itu termasuk yang bagus banget. Kayak untuk bisa bikin sekeren itu Ya, lu visualnya. bandingin itu sama sinetron lu kayak bandingin Iya, Bajaj sama sinetron BMW gitu ya. Jangan sama sinetron. Kan Coba ngomong aja nih, kan sama bisa- yang sinema. Ya anggap aja ya paling dekat sama Gundala kemarin lah. Iya, Gundala lah ya. Jauh. Improvementnya bagus banget. Bagus banget. Gundala petirnya tuh kayak Petirnya ya. Iya. Iya. Tapi ini keren banget. Meskipun ya kalau dipikir-pikir mungkin apalagi kalau kalian habis nonton Black Panther Wakanda Forever jauh lah ya. Aduh, jangan dibandingin. Jangan lihat. Iya, tapi Dewi Asihnya sih oke lah ya. Dewi Apinya juga gimana? Dewi Apinya kan Dewi CGI-nya Apinya juga. oke loh ya. Dewi Apinya Better daripada itu tuh kepalanya sih itu. Ditol. palanya itu ya, Iya. anaknya Hamdal. Anak Hamdal. Ya itulah, maksudnya apa? Dewi Apinya tuh, pemerannya itu adalah Dian Sastro. Oh, Dian Sastro. Dian Sastro. Iya. Lu nggak sadar? Nggak sadar. Dian Sastro. Tapi ya, emang gue cuma tahu namanya doang sih. Ya, Dian Sastro itu memang udah terkenal, tapi banyak yang orang katanya kurang cocok dengan dia sebagai villain gitu. Tapi gimana lu bilang? Memang ada yang sedikit aneh ya dari acting. Ya kita coba masuk Mungkin belum sedikit cakep ke kali acting. buat ini Hah? film. Bukan, ya, orang penuh dengan api semua itu kan dia di situ di scene kemarin. Ya itu menurut gue ya CGI-nya keren sih. Jadi Iya, kayak human torch gitu. Model-model api. Tapi bagus ya. Bagus. Maksudnya, Oke kita lah. bisa lihat tetap muka Dian Sastro, kita bisa tetap lihat. Yes. Dan untuk Indonesia cakep banget CGI improvement sangat-sangat meningkat drastis. Yap. Ya. Dan kalau ngomongin tadi acting, ya gimana kan actingnya kan? Nah ini udah mulai. Tapi Nggak bagus. Pevita Pierce bagus. Kita gila. Kita bisa lihat setiap kali dia berantem. Apalagi kita juga ngomong pas dia fighting lawan Matteo. Iya. Oke banget. Anjir. Mateo annoying, mungkin dia berhasil di situ kali ya. Oke, tapi pas gila pas berantem tuh bener-bener kita bisa ngeliat Pevita Pierce yang secantik Iya. itu. Jago. Jadi angernya. Semarah itu ya. Ya kan gila, rage-nya tuh dapat banget pas buang. Tapi dia tahan. Memang supporting aktornya ya so-so lah ya. So-so lah ya, maksudnya nggak Kayak bukan- si itu siapa sih yang bilang Yang dua ganteng orang Jeffrey Nicole ya. Jeffrey Nicole. Iya. Jeffrey Nicole Menurut gua dia ketahan karena ratingnya. Menurut gua itu aja sih. Memang- Soalnya kalau lu perhatiin, kalau gue sih, buat gue ya, acting dia itu awalnya kayak sebagai dia kayak humor yang kayak orang dongo gitu-gitu. Bukan orang dongo sih, kayak kudet lah kayak gitu. Itu agak kayak mengganggu, agak maksa menurut gue. Maksa ya? Iya. Tapi Tapi pas dia itu, yang dia di belakang kan orangnya bangun lagi, terus dia langsung kayak muter Tonjok lagi? Iya, langsung kayak dia itu bercanda. Jeffrey Nicole yang kita tahu. Gitu. Itu Jeffrey Nicole. Itu gue kaget. Itu kaget ya? Kaget Itu gue juga kaget. Ini orang bisa acting kan tiba-tiba gitu. Tapi memang Padahal ya tadi Jeffrey awal- Nicole memang orang yang udah lumayan berpengalaman lah dalam bidang Iya, kan acting. gua nggak tahu. Iya. Dia maafkan dia ya karena dia bukan yang orang yang kenal aktor-aktor Indonesia gitu. Iya, Dia tahu luar negeri dia. Gue jarang. Ya tapi Jeffrey Nicole ya, tapi lu tahu sendiri kan badannya kan aslinya. Gila. Tadi kan ngecek IG-nya tuh. Wah, lu gay. Enggak lah. Aku masih lurus. Kok ini ya agak aneh ya. Tuh. Waduh. Terus jadi ya kan kita bisa mengapresiasi kerja kerasnya dia untuk mendapatkan tubuh itu gitu loh. Kan gym bro gitu ya. Tapi Jeffrey Nicole memang kita tahu kalau di dunia asli tengil orangnya, tengil. Terus habis itu kayak selengean. Ya. Di sini dirubah total menjadi orang yang sangat-sangat Konservatif gitu ya. culun gitu kan, introvert gitu kan kelihatan. Tapi itu di sisi perubahan itunya dapet sih. Actingnya ngilang. Yang gue bilang, gue udah pernah bilang kalau misalnya acting yang bagus adalah dia bisa ngilang dari satu karakter ke karakter lainnya. Terutama dari karakter asli sebagai Jeffrey Nicole dan sebagai tangguh di sini kan.
ngilang acting. Tapi memang kurang optimal. Iya. Setuju lah ya. Memang gue setuju sama lu dengan ngomong ketahan actingnya. Iya. Ketahan, belum lepas dia. Belum lepas. Sebagai orang yang benar-benar culun, introvert tuh belum. Mungkin nanti pas dia jadi itu apa sih? Superhero. Sembrani. Sembrani. Tapi sembrani dia lebih pede harusnya. Iya kan, Lebih harusnya. suka ngelucu. Nah, mungkin dari situ dia bisa ngebuka kebuka. Jeffrey Nicole aslinya Iya. kelihatan. ngebuka sayapnya Onza yang terbang. Wih. Gak ada sayap anjing dia. Enggak, katanya metafora. Oh, metafora. Oke, kita lihat Pevita Pierce keren banget kan. Iya. Jeffrey Nicole sebagai Mantap. villain yang palsunya dulu nih ya. Iya, Si siapa? palsunya. Surya Saputra Iya. sebagai Prayogo. Prayogo. Gimana? Bagus sih. Menurut bagus. Bagus ya. Apalagi pas dia marah tuh, kayak anak yang meninggal tuh, gila, gue kerasa banget. Pas si Gue Matteo takut meninggal anjir. ya? Iya, gue takut anjir itu. Oh, tuh. Dar, Iya. dar. Iya, langsung kayak, anjir bajingan gitu kan tadi ngomong. Oh iya, yang pas dia teriak, Iya. wah gila. Top. Kerasa gitu ya. Kerasa. Jago. Mantap. Surya Apalagi Saputra. kawasan dia juga main sinetron. Di sinetron. Iya. Tapi ya. Tapi jadi protagonis ya. Iya. Jadi baik kalau Jadi salah. baik ya? Iya. Man istri jahat. Tapi di sini cocok villain sih bagus ya. Bagus ya. Bagus. Dan gimana lu sempat juga ketipu ada- nggak kalau emang dia the main villain? Iya. Sempat ketipu. Sempat ketipu gue. Kalau gua enggak. Nanti kita jelasin lagi. Iya nanti lah ya itu apa cerita. Iya. Nah kita juga bahasin aktor sampingannya. Nah, itu yang dia. bawahannya. Figuran. Ini Ini yang selalu gua udah pernah ngomong di review no spoiler gua ya. Jadi gua ngomong kalau misalnya actingnya supporting aktor sama the main aktornya tuh bagus, apalagi dengan aktor kelas atas kayak Reza Rahardian, ya kan bagus banget itu. Gue bisa lihat marahnya kan dapat kan, Oh, iya, depresinya dia dapat. Tapi satu figuran memang bukan hal yang important sih menurut gue. Kayak mungkin kebanyakan gue juga ada pengalaman dalam bidang film kan, gue sinetron dulu main dan di situ kita bisa, kalau gue ya memang itu kan kelas bawah. Kalau gue tuh dulu kayak aktor figuran tuh benar-benar emang ngambil, jadi kayak Ngambil ya? orang kayak mau nggak sih di sini dapat duit segini berapa puluh ribu gitu. Oh, iya. Iya, jadi kayak oh ya pasti mau lah orang-orang Iya, orang iya, ini kan iya, nggak iya. kurang mampu pasti mau. Nah, gue yakin kalau di film nggak separah itu, ya kan kalau di sinema. Iya. Cuman tetap aja maksudnya nggak mungkin ngambil yang udah di ini kan. Iya. Pasti ya ngambil aja. Menurut gua sih itu nggak apa-apa, sama mereka cuma mainin itu cuma sebagai background karakter. Sebagai background. Sebenarnya Kalau- disayangin sih menurut gua. Gua sayangin soalnya kan buat gua tuh mengganggu. Contoh, scene Yang itu kan. yang pertama kali gue notice itu pas yang di kos-kosan. Si bapak-bapak, Bapak-bapak si mas-mas tuh ya. mas-mas. Apa bilang? Kamu bukannya lawan bantuin orang ini, orang sih nggak? Kamu bukannya nangkap rakyat kita, tapi kayak nangkap yang korupsi mereka gitu loh. Iya, dia suruh gitu kan? Iya, intinya gitu. Kan padahal dia udah baik si Reza Rahardian, si siapa namanya? Jatniko. Iya, Jatniko baik, kasih duit kan? ambil balon, Iya. terus kayak nih buat jajan, terus Jajan baik banget. baik sebenarnya orangnya. Itu dapat tuh, bagus. Bagus, Tuh, sini bagus, tuh. Terus bagus. anaknya udah oke. Terus tiba-tiba ada si bangsat ini kan. Iya. Nah, Buang tuh duit haram gitu. enggak. Nah, itu nih. Actingnya lebih bagus tuh kayak gitu tuh. Oh, dia ini gede. Buang tuh duit haram gitu ya. Iya. Gua tuh gue haram. Keren banget. Ngomongin datar sayang. Gua tuh Sayang. keganggu. Tapi lu nggak notice ininya. Kurang notice. Agak sih. Agak. Agak. Agak makanya gua Tapi pas nonton yang paling notice itu pas itu. terakhir yakin Iya, gua. yang anak buahnya si setan. Anak buahnya Roshetan, dia yang pakai topeng gitu kan. Iya. Yang- Gimana cara bukanya? Kamu gak bakal Kamu nggak bakal bisa buka. Cuma bos saya yang bisa buka. Kamu saya bisa buka. Kita sini semua akan mati. Hahaha. Itu ini gua apa bangsat? Iya, sayangnya sih ya. Iya. Menurut gue apa ya? Kayak gitu tuh background karakter nggak apa-apa. Buat jadi background karakter gitu nggak apa-apa. Kalau sampai kita punya Wah, main- kalau supporting aktornya sampai kayak gitu sih Iya, parah. nggak. Apalagi main Kalau- aktornya. Kalau seperti karakter harus berinteraksi dengan orang itu, kalau bisa Keganggu. jangan. Benar. Jangan. Dan waktu itu kan si ini kan, yang si cowoknya itu kan, Iya. yang lagi ngomong sama si orang ini kan. Iya. Yang itu bagus, sebenarnya lumayan bagus kan, dia bener-bener di ini Iya, kan, iya. emosi kan. Oke lah. Bagus, tapi ya tiba-tiba, tapi ngomongnya balasannya nggak sepadan. Menurut gue sayang banget sih. Kayak apa ya? Seharusnya banyak lah aktor sama aktris di Indonesia yang bagus gitu, yang belum Iya, notice. iya. Cuman kepilih, maaf ya, bukan gue menyinggung orang itu ya, tapi kayak ya lu nggak bisa acting. Bener-bener nggak bisa acting, serius. Kalau kita ngomong kayak apa adanya lah ya. Iya. Nggak bisa acting, nggak bisa acting. Kali kalau mau coba belajar dulu deh gitu. Iya, gua bener sih. Maksudnya kalau mau emang bener-bener perfectionist gitu loh, emang mau bikin film yang bagus,
menurut gue ya sampai figurannya pun at least dilatih 1-2 hari gitu loh. Figurannya yang berinteraksi. Kalau di background karakter doang nggak apa-apa. Nggak apa, ya itu nggak cuma asal lewat jalan, Iya. bodo amat. Asal jalan atau asal gitu. Iya, atau enggak misalnya tukang jagung ya. Jagung. Iya, santai. Ini dia berinteraksi dengan termasuk supporting aktornya. Jadi sayang banget kita keganggu sih. Iya. Nah, tapi nggak semuanya yang jelek. Contohnya, Kayak emak-emak tuh di Dakir tuh. mak. Oh iya. Ngomong sama si Rasi kan. Yang sinematografinya keren banget ya. Ente siapa gitu ya. Bagus. Sri Asi. Itu gue langsung relate ke film Man of Steel. Wih. Itu bener-bener yang Sri Asinya kan, kan lightingnya dari atas tuh, Iya, dikerumunin. Kayak drone shot gitu ya. Iya, drone shot gila itu keren banget. Itu bagus. Mantap. Sinematografi memang the best lah ya. Iya. Tapi ya kan kalau udah ngomongin aktor masih bisa ketolong. Gue udah bilang kan acting ketolong. Iya. Karena figuran doang yang bermasalah. Iya. Yang paling bermasalah plot cerita. Setuju? Setuju banget. Setuju banget lah ya. Setuju banget. Karena gue udah jelasin sedikit gambaran kulit luarnya doang tuh di review non spoiler gue. Non-review, ya. Non spoiler. Non spoiler. Tapi di non spoiler gue itu banyak yang nge-hate saya. Banyak yang komen mungkin karena mereka pride banget sama film Sri Asi ini. Mereka cinta banget sama Indonesia gitu ya. Tapi gini ya guys, kita juga cinta banget. Iya. Karena memang kita juga bilang ini the best superhero movie Indonesia punya. Iya. Iya. Keren. Bener-bener peningkatannya. Sama yang lain, film Indonesia yang lain. Sama Gatot Kaca, ya lu belum nonton mungkin jauh coy. Gatot Kaca kayak sinetron, serius. Lu kalau bilang gue ini gue kritik, Gatot Kaca gue nggak mau kritik. Karena emang udah, gue nggak tahu. Udah nggak tolong. Ya, Kecuali, gimana ya? Dia mencoba lah dengan CGI-nya yang keren banget di akhir itu. Gue apresiasi, cuman memang secara cerita. Kayak budgetnya sebenarnya ke situ ya. Iya, memang kayak terus ke CGI. Iya, kayak menurut saya CGI Kodindo itu emang kurang budget aja sih. Kurang budget aja. Kurang ada yang mau invest. Nggak ada yang mau invest. Karena nggak ada yang mau nggak ada yang mau peduli sama film. Seni itu nggak dihargain dari dulu. Nggak usah masalah film, gambar aja. Padahal Indo itu salah satu kayak bagus talenta. Wilayah seni yang banyak. Kita kan diversitas banyak banget. Ada yang Jawa, ada yang ini, ada gitu. Sayang banget. Sayang banget gitu. Nggak ada yang mau invest gitu. Iya. Ya, semoga bisa ke depannya dengan ada Bumi Langit ini. Mungkin jadi apa ya? Pembuktian gitu kayak kita bisa sukses nih. Kayak contohnya kan kemarin Gundala budgetnya kan 32M ya kalau nggak salah. Terus profit 68. Kan 2 kali lipat. Lumayan loh. Lumayan. Karena orang apresiasi juga. Iya, karena orang pengen lihat karena dengan Marvel DC yang udah makin mainstream. bagus. Sekarang Indonesia juga harus bisa gitu kan. Pelan-pelan pasti bisa. Pelan-pelan. Oke, dan kita balik lagi kan. Kalau Iya. misalnya ngomongin plot cerita kan itu menjadi permasalahan utama nih. Ya kan? Karena gini loh. Dari dulu ya action kita udah ngomong tadi kan. Bagus banget. Fighting scenes, action sequence, koreografi keren banget. Iko Uwais gue acungin jempol. Emang dia bener sih. Tapi memang dari semua film Indonesia, kalau film action, ya udah pasti actionnya doang yang ditonjolin. Iya sih. Contohnya kalau misalnya dia The Raid, kita tahu ini film tuh bener-bener diapresiasi sama orang luar negeri. Bener-bener termasuk the best action sequence yang pernah ada. Iya. Dan gue sendiri ya, gue sebagai gue bisa bilang gue kritikus film gitu loh. Gue suka ngekritik film. Gue ngelihat film actionnya Marvel atau DC pun ya, kebanyakan kalah sama The Raid. Kalau masalah action, masalah fighting sequence, kalah sama The Raid. The Raid gila, brutalnya, cara dia berantem, tekniknya. Kameranya juga bagus. Kameranya gila, itu Itu bener-bener. kayak mengkritik actionnya itu kan kayak tensinya dapet banget. Apa gitu ya? Dan selalu yang ditonjolin itu dari film ke film tuh Indonesia selalu tonjol. Dan termasuk di Sri Asi ini. Gundala juga sequence actionnya kan yang selalu kan fightingnya. Bahkan ada beberapa orang bilang ini fightingnya terlalu banyak di Gundala kan. Di Sri Asi ini sama. Menurut gua gini, kenapa yang bikin kita bilang plot ceritanya kurang? Kenapa? Karena bukannya film ini kurang panjang, justru karena action sequence yang harus dikurangin, kebanyakan. Itu perlu dikurangin sedikit. Iya, harus banyakin karakter development. Karakter development. Oke, coba ngomong karakter development. Pasti lu tau lah yang kurang apa dari sini. Kan kita tadi bahas ya. Aduh. Oke. Ini ya, Sri Asi ya. Sri Asi. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Gue udah ngapain ulangin gue. Ini satu hari gitu ya, tiba-tiba langsung dia langsung datang gitu ketemu oma gitu, nenek. Ya nenek bilang kamu adalah Sri Asi dewa gitu. Dia kayak oke. Nggak ada apa-apa gitu, kayak bener-bener kayak nggak kayak iya gitu, emang iya gitu, kayak dia nggak coba introspeksi diri. Gak usah kayak gitu, gak usah iya. Anggap aja dia, oke, gua pikir dulu, kabur dulu kan. Iya gitu.
Itu kan itu introspeksi. realistis. Iya, realistis. Introspeksi. Karena ya lu bayangin aja, lu di Indonesia ya. Oke lah. Dan bahkan sih walaupun ya spoiler ya kan, ada Sri Asih yang dulunya. Iya. Kalau lu belum tahu, Sri Asih itu sebenarnya ada 3 kalau di komik. Cuman di sini potong jadi 2. Dua ya. Iya. Nani Wijaya, Sama Rengganis, Alana kalau di komik. Oh, iya. Tapi di sini Rengganis digabungin sama Nani Wijaya. Nani Wijaya. Dan pemerannya adalah lu nggak tahu ya? Siapa? Tadi emang nggak tahu orang Indonesia, gila padahal terkenal banget. Nggak tahu. Nah. Mbak Nana. Nggak tahu. Aduh, Banana, unana. jurnalis nggak tahu. Anjir, Jurnalis mana? jurnalis terkenal. Nggak boleh. I think guys. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Aku mau jadi mendak lupa nama lengkapnya. Tolong ingetin di komen. gua blank nih tiba-tiba nih. Lu pakai gua. Jadi Mbak Man. Itu jurnalis Ada. terkenal. Bener. Iya, itu maksudnya Kasih tau di komen aja guys. dia sebagai dia gua kaget tuh dia. Emang ada muncul enggak kan? Nani Wijayanya kan muncul. Oh. Nani Wijayanya yang black Yang hitam putih loh. foto-foto itu, ya. Itu loh. Ya itu gue selalu ingetnya jadi Nana Mirdad terus anjing itu artis lain. Oke, dah. Ya itulah gua dan itu salah satu Easter egg tuh yang emang keren banget. Gue suka banget terus tiba-tiba dan memang si Mbak Nana ini di kehidupan asli memang jurnalis kan. Jurnalis yang kritikus banget malah. Dia sering kritik pemerintah, polisi. Kayak gue tahu deh. Gak ada yang nggak tahu. Kayak gue tahu. Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab. Gue tahu itu. Gue tahu. Siapa yang nggak tahu Najwa Shihab? Iya. Is. Coba lu perhatiin mukanya. Iya sih. Iya kan? Lu nggak nyadar ya? Ini ada. Najwa Shihab ya. Dan kalian, gue yakin juga pasti kaget dengan kemunculan tiba-tiba ada Najwa Shihab di sini. Dan memang cocok banget nih karena Nani Wijaya di komik itu merupakan jurnalis juga. Profesi aslinya. Cocok ya? Cocok. Kayak she was built for the role. Pas. Cuman Mungkin dia bakal muncul di itu era apa sih kan? Lupa ada Doni Universe. era revolusi. Enggak. Legenda. Enggak, bukan. Kalau Nani Wijaya termasuknya tetap revolusi. Tetap sih, Oh. cuman yang zaman dulunya gitu. Oh, I see. Nah, iya, oke lah. Tadi kita ngomong apa sama Nana apa? Oh, itu character development. Karakter Nah, development. setelah itu, nah mohon maaf ya, kan pas dia dikasih tau nih, oke lu jadi Sri Asih gitu ya. Terus tiba-tiba kayak oke, ini kostum lu. Langsung kasih aja gitu kan. Terus udah, oke, sip. Nah, defeat bad guys gitu loh. Dia nggak ada character development, dia belajar cara jadi pakai. Gue bilang, nggak usah. Mungkin terlalu mainstream kalau perlu, latihan. Kasih lihat dia gagalnya dulu. Betul. Kebanyakan yang komen di YouTube gua bilang katanya nggak perlu karena ya ini udah dikasih kekuatan Dewi Asih ya udah pasti jadi kuat gitu. Gue tahu udah jadi overpower. Tapi kan kontrolnya itu kan Iya, kan dia masih in the end dia masih Alana kan. Dia bukan beneran si Yap. Sri Asih awalnya gitu kan. anggap lu pada ya. Lu anggap lu atau pada. mungkin kalau kita ngomongin ya kalau kita beneran padding plot hole-nya gitu ya. Mungkin dengan dia minum itu dia punya ingatan Sri Asih yang dulunya kali. Jadi dia udah tercapar berantem. Mungkin gitu, siapa tahu. Maybe. Ya kita teori aja lah. Teori Cuman aja. memang ya lebih alangkah baiknya Iya. ya, development karakter untuk menjadi superhero-nya itu Iya. tetap contoh Spider-Man. Spider-Man gagal ya kan? Iya. Pakai topeng ini dulu, homemade. Iya, Terus Superman. Superman. Sama Superman. Iya, Belajar terbang, lompat-lompat dulu. Baru bisa terbang. Gundala, ya nggak usah jauh-jauh. Gundala. Gundala deh, iya bener. Nah ini menurut gua kan Sri Asih emang lebih better dari Gundala ya, tapi hal satu Yang bagus, Gundala lebih bagus dari Iya. saya sih. yang bagusan di Gundala gitu. Develop. Kayak develop. Ya itu. Kalau Dia- kan lihat dia bisa kayak Hilang, nggak bisa kan? Iya. Gimana? Itu Gimana? sedikit, cuma satu scene itu doang loh. Nggak usah. Satu scene itu bikin kita ngerti. Oh, iya karena emang dia baru jadi Gundala gitu. Ini sama, ini Sri Asih. Tiba-tiba bang udah lawan orang. Gila. Terus pas lawan orangnya. Surprising momennya hilang. Ini yang gue udah pernah ngomong. Oh iya ini nih. Ya, jadi gini nih. Dia tiba-tiba kita udah dikasih lihat dulu satu scene yang menurut gua nggak perlu banget. Yaitu scene dimana dia jalan di atas atap, dikasih lihat kostumnya. Wih kan, anjay superhero-nya. Kostumnya baru dikasih lihat juga kan. Baru scene dimana di bawah yang dia tiba-tiba jatuh, dar. Hilang surprise yang Dan kagetnya. sebenarnya gua agak kakak sih di sini. Kenapa? Kan dia pas berdiri itu kan ada beneran nanti kan terang banget kan di dia. Sekarang sebenarnya gelap kan. Nah, kok orang realistik, orang dari bawah, anjir apaan tuh?
Nggak kan lagi fokus di bawah kan lagi ada kerja Tapi kan di dia itu acting itu bagus banget kalau perhatiin. movie. Iya, tapi kan tetap aja kayak. Gua maklumin lah. Yang gua nggak maklumin itu scene itu nggak perlu banget. Sama yang itu bawahannya si bos itu. Iya itu nanti. Nah gini, lu bayangin aja ya, lu pada bayangin nih ya. Gue sebagai saudara ya, gue lebih memilih ya. Bayangin kalau misalnya lagi karakter development misalnya kan, lagi ngobrol sama in touch gitu kan, intense gitu antara si nenek itu si Eyang Mariani kan, lagi ngomong intense, tiba-tiba jam 4. nggak hitam, bom, hitam. tiba-tiba orang lagi kerja tuh, mafianya tuh. Atau nggak mungkin gini, pas hitam, terus ada bukan truk gitu. Iya itu maksud gua. Ya sinematografi bisa diolah lah. Yeah. Cuman maksudnya langsung ke scene ke pekerjaannya. Nggak usah scene asli yang jalan-jalan, nggak usah. Tiba-tiba lagi ini, tiba-tiba jedar, boom, terus langsung buka panik mereka. Panik kan, panik, langsung gaya ngomong yang sombong gitu kan. Kamu kaget, gitu ya. Terus langsung atau nggak cari aku gitu ya, bisa kan? Cari aku, langsung dar tembak. Wah, itu. Langsung Itu. Gila. Itu keren. Gitu. Mungkin agak mainstream, tapi menurut gue lebih keren itu sih. Tapi tensi dapat, hype-nya dapat, gitu loh. Kostum pertama dikasih lihatnya keren banget, superhero landing gitu pertama kali kan. Terus tensi tembak-tembakannya dapat, keren. Ini udah dikasih lihat, oh ya kan keren. Oh, habis itu baru landing. Oh. Apalagi udah dikasih lihat di trailer. Iya. Superhero landingnya tuh habis itu ya tadi yang ngomong tuh, bawahannya. Iya, itu apa? Actingnya agak kurang. Udah kan dua anak boy ya. Kamu lumayan sebagai perempuan. Anjing lu siapa ya? That's such a small dick energy anjir. Sumpah, kayak masih sok-sokan anjir. Lu udah lihat orang bisa tepe-tepe kayak gitu depan lu anjir. Terus tunjukannya juga sakti banget gitu. Terus dia kayak, iya nggak apa-apa gua. Flat lagi ngomong ya, flat ya? Iya, gua nggak kabur gitu. Kok jadi gua langsung kabur anjing, senam nembak gitu. Iya, kalau nggak ya fighting bener-bener kayak udah mau mati gitu loh. Karena lu lawan lu overpower gitu loh. Iya, gitu superhero anjir. Ya itu sayangnya ya. Ya itu detail-detail kecil itu yang menurut gua harusnya Indonesia tuh perlu ini ya, perlu tingkatin kecil-kecil itu. Karena detail kecil itu yang bisa bikin kita ngerti gitu loh. Setiap karakternya kan. Iya. Karakter development nah itu lah. Mungkin mereka menunjukin kalau perempuan tuh masih di itu ya, masih di underestimate di Indo. Tapi kayak itu menurut gue terlalu maksa. Itu udah cukup pas dia itu bantai si itu, kalahin si apa sih? Anaknya si itu. Oh, anaknya si ini kan Prayogo kan? Iya. Mateo, iya. Pas dikalahin Mateo itu menurut gue udah cukup. Kayak ngomong power, ya itu gua ngomong power. Iya, Tapi kalau yang itu yang satu lagi, Ya. Itu tapi Mateo sih menurut tuh acting bagus juga. Oke. Bagus. I Brengseknya kelihatan. I hate him. Fuckboy banget ya, fuckboy. Gimana kalau lu bisa bikin penonton benci sama orang itu, dia did a good job. Homelander. Itu gue takut anjing. Gue gak benci anjing, gue takut. Gue merinding anjing. Oke. Ya, dari plot cerita memang perlu banyak banget ya yang di betul. improve dan di sini ya kita masuk ke plot inti ceritanya di mana kita di sini ngelihat potensi inti dari sinematiknya Bumi Langit ini di ceritanya sih Eyang Mariani. Oh, yang itu ya, yang lima panglima ternyata di sini dirubah. Kalau lu nggak tahu, di komik itu sebenarnya ini Dewi Api sama Dewi Es itu nggak pernah ketemuan. Oh iya. Maksudnya tuh nggak pernah, bukan lawan, bukan rival. Oh iya. Beda. Oh. Dewi Asi tuh lawannya siapa? Itu beda, bukan lawannya Sri Asi. Dewi Asi bukan lawan Sri Asi. Dewi Asi maksudnya. Dewi Asi. Oh, lawan clone-nya. Iya. Cuman maksudnya di sini oke lah. Ya Marvel juga udah melakukan hal itu ya kan dengan perubahan cerita. Marvel. Iya, Marvel merubah. Oh iya. Iya, Marvel DC juga sama. Udah memang setiap kali komik pasti dirubah karena untuk iya, tapi masih ada influence komik dikit-dikit. Ya sama lah dengan halnya di Bumi Langit bagus menurut gua dengan kasih lihat pertarungan di era legenda. Dewi Api dan Dewi Asi ternyata di sini tuh dikasih lihat bertarung dan akhirnya Dewi Api yang kalah di penjara di Gunung Merapi. Dan kalau mau bebasin Dewi Api di sini harus membangkitkan 5 panglima. Dan awalnya tadi gue berharap dari salah satu dari 5 panglima itu adalah Kiwi Laut yang ternyata dibangkitkan juga oleh Gazul di film Gundala. Iya kan? Kepalanya kan itu tuh disambungin kan. Nah, itu tuh gua harap tuh termasuk salah satu panglima, tapi ternyata kita lihat itu tadi fokusnya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada mungkin si ada tapi kayak apa ada cuman kita nggak notice kali ya. Yang kita notice itu cuman berapa panglima tuh ya?
salah satunya yang paling gue ini nanti gue bakal bahas di TikTok gue. Jangan lupa langsung sekarang nih ya subscribe TikTok gue di ngelantur_iden. Siap. Oke. Ya. Siap, Bos. Karena gue bakal bahas itu salah satu nih ya yang paling gue langsung anjir kenotis karena ya buat kalian yang udah pecinta Bumi Langit banget yang udah baca komiknya pasti tahu ini film Siluman Bocah atau Bocah Atlantis. Ya. Ya lu kata ya. Gue nggak tahu sih, kan gue baca komik ya bang. Ya itu nanti gue bahas di TikTok. Oke, tapi ada 2 lagi yang kita 4 sama 5. Iya, ada 4 sama 5. Tapi yang 1, 2 tuh kurang kenotis ya. Iya. Itu juga kurang terlalu Cepet sih kayaknya. Terlalu cepet ya. Iya. Yang keempat itu ya, ternyata setelah kita kulik-kulik lebih lanjut, itu siluman katanya si Sereng yang Mariani ya. Iya. Siluman perempuan penguasa samudra. Benar. Kalau udah perempuan penguasa samudra, samudra, terus kostumnya kayak gitu, kayak mirip ya. udah jelas sih. Mirip sih. Nyi Roro Kidul. Nah. Cuman yang gue bingung di komik tuh nggak ada sebenarnya. Nah, ini nggak pernah ada, nggak tahu ya. Ini koreksi kalau gue salah. Tapi gue nggak pernah lihat Nyi Roro Kidul di Bumi Langit gitu. Cuman mungkin aja ya 2 kemungkinan ya antara dia mau pakai Nyi Roro Kidul dari ya beneran. Atau inspirasi. Jadi Ya. kayak villain baru yang mirip-mirip lah. Mungkin Gitu. main Noro Kidul gitu. Ya. Kidul. Gitu. Dan yang kelimanya ya Rossetan lah ya. Rossetan. Yang di villain jadi Iya, villain. di film ini. Dan villain di film ini ternyata bukan si Prayogo. Iya. Ya kan? Rossetannya bukan ngerasukin Prayogo. Nah, ini kan plot twist ya, seakan-akan plot twist gitu. Tapi expect gak? gila sumpah gue jujur aja ya, nggak tahu ya lu pada gimana ya. Gue tuh dari awal dari scene yang udah jelas banget ya, menurut gue di scene nggak perlu sih, ada bagusnya pakai, ada nggak bagusnya juga. Dan menurut gue agak kurangnya karena dengan scene ini jadi kebaca ya, scene dimana kayak pas dia lagi emosi marah terus tiba-tiba ada burung gagak matanya merah. Wah ini mah ya si Reza Rahardian lah, si Jatmiko ini yang jadi. Ini gue yakin karena gini loh Ken, selama gue ngeliat si Jatmiko ini dia tuh kayak gue ngeliat ya nggak ada gunanya. Ini orang sampah banget, kayak cuman orang yang cuman di film ini. Kok Reza Rahardian enggak lah, Reza Rahardiannya jago ya, dewa dia. Nggak, si Jatmiko itu kayak setengah-setengah. Lu mau apa sih lu cuman kayak tiap hari sama orang kaya sama pengusaha ini kan dimaki-maki kan. Lu mau sejahtera nggak lu? Iya. Sedangkan sama masyarakat ditai-taiin. Iya. Ya kan? Lu dukungnya mana gitu kan? Iya. Terus emosi. Terus apa faedahnya dia tuh? Iya, itu yang gue bingung sebenarnya. Kayak apa ya? Kalau dia emang nggak mau terima duit koruptor karena dia baik, ya bantuin yang baik gitu loh, ngapain? Setengah kan? Iya. Nah, itu makanya gue dari awal tuh Agak nggak jelas. nggak jelas kayak ini. Iya. Ini nggak ada. Kayaknya kalau beneran dia mau terima duit koruptor kayak gitu kan? Iya, jelas dong gitu loh. Side mana gitu, good atau bad. Nah, masalahnya ini Reza Octavian lagi, Reza Arab. Coba tuh, Tobian. Lu nggak tahu gamer? Ini anak gamer nggak tahu Reza Arab. Gue cuma tahu udah apa sih Basundra ya sih? Ini bisa bahasa. Bisa sapelah kalian. Udah sampai Wira Basundara. Wira Basundara, iya, sama itu tuh yang botak, yang merit Just sama. No Limit. Iya. Kok jadi bahas game sih anjing? Ya itulah, maksudnya Reza Arab lagi. Reza Rahardian itu aktor kelas atas yang nggak mungkin di film kayak gini jadi cuman orang nggak jelas yang kayak gini. Maka gue udah mikir, ya ini kayaknya ya ini pasti di plot twistin, yakin gue. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sih agak lebih oblivious ya daripada lo, tapi gue juga notice sih. Notice di bagian mana? Bagian kayak, lu ingat gak sih yang pas kebakaran, yang dia ditangkapkan sama polisi lain kan, sendiri kayak langsung masuk aja gitu kan, terus kayak ngobrol-ngobrol gitu. Nah, apa yang gue notice itu sebenarnya itu selalu muncul. Hah? Selalu muncul. Selalu muncul di Iya. saat-saat kayak itu, saat apa yang terjadi yang berhubungan dengan si dengan Rossetan itu. ini lah ya. Iya. Iya Kayak sih. misalkan pengumpulan apa gitu kan, emang bisa aja lu pikir polisi kan, tapi entah apa gue di situ gue flashback kayak foto teman si Mi apa sih mau Mateo, lu lupa mulu Mateo. gue yang jangan Mateo punya pacar dibunuh sama temennya kan. Ah. Terus besok-besoknya dia langsung kayak kasih fotonya, langsung kayak kasih ke bapaknya kan. Terus itu kayak kalau lu perhatiin, dia tuh juga kasih tahu keberadaan si bapaknya itu ke mereka pada, biar mereka pada fokus ke bapaknya. Ya
Ya, tapi memang ya jadi ya intinya film ini mengarahkan kita untuk mengira kalau misalnya Prayogo emang the real villain. Iya kan? Dan ya kita makin lama udah makin pinter lah, apalagi Marvel sekarang plot twist udah baik banget. Iya. Dan juga itu tuh. Kalau perhatiin si Mateo dibunuh pakai pistol. Ya. Siapa yang pakai pistol tadi ya? Polisi. Ya, oke lah. Tapi ya Mateo ya bagus ya, Mateo mati kita Senang, gue sih senang. Ya, benar. Tapi gila sih itu ya, bapaknya itu keren. Prayogo ya. Dia Ya itulah. Dan itu yang gue bilang lagi, kenapa? Dan menurut fail kan plot twistnya. Fail. Harus gimana ya? Ya mungkin ya kita nggak bisa sesuaiin pendapat orang ke kita gitu, dan menurut kita fail. Nggak tahu menurut kalian, bisa aja menurut kalian anjir kaget, bisa aja. Ya kan, cuman kalau menurut kita enggak sih. Nah Kan juga ngomong itu reveal-nya tuh. apa? Reveal-nya itu ya, aduh Pak, buset Pak, pakai cara tuh bisa yang lain yang lebih keren, lebih kece, lebih mengagetkan gitu, bikin hype gitu loh. Iya. Itu ya gue bilang scene itu loh, dikejar-kejar kan tiba-tiba hilang gitu. Buka pintu tiba-tiba udah pose dia. Anjay. Dia mati ya, gue keren banget ya. Iya gue kayak what the fuck man. Terus habis itu datang dulu kan Jack. Kayak apa ya, kayak superhero sama villain pada dari jadul begitu kan. Ngomong gitu terus set kasih lihat samping udah kelihatan ya ini Reza Rahardian ini. Terus habis itu set ya udah nggak kaget. Kayak gini udah kelihatan anjing jenggotnya. Ya elah. Sumpah. Lu bandingin sama Naruto. Naruto pas face reveal Obito tuh episode berapa itu dari Shippuden 1 sampai 600-an ya kalau nggak salah baru ke reveal. Ya walaupun itu series yang lama tapi maksudnya kita bisa tahu loh kayak panjang. Terus habis itu pas reveal-nya juga pas fighting. Iya, nah itu kan bisa aja kayak tonjok pecah. Apa gitu kan, langsung kayak ke reveal. Terus habis itu tiba-tiba munculin flashback. Cup. Atau enggak yang kayak tadi gue bilang itu kan namanya rosetan. Bisa aja ambil apa sih karakteristik dari film horor kayak kedip, kayak gelap, nyala. Itu kan dia bisa dap ini ya, kesan horor. Kayak deket, pas dia ke bawah, pas mata. Reza Rahardian. Wah, sinematografi. Nah, ini di sinematografi. Baru plot twist-nya dapet. Meskipun ya nih ya, gini loh. Sebenarnya gue nggak terlalu menyalahkan kayak di awal dengan ada burung gagak segala. Oke lah, itu ada maknanya, gue ngerti lah. Kita bisa kasih lihat, oh ini depresinya sih ini ya. Oke lah, dapet. Cuman at the end ditolong di reveal-nya gitu loh. Iya. Ini reveal nggak ketolong men. Ini malah downgrade banget. Gue bener-bener kecewa sih. Dan menurut gue kecewa juga, matanya sih nggak merah. Matanya nggak merah. Iya. Padahal kan simbolisme horor itu kan merah matanya. Enggak, sama satu lagi. Gue agak keganggu sama make-upnya. Make-up aku kagak. Lu gimana? Keganggu agak aneh ya. Iya. Dan Reza Rahardian dia tahu dia gue nggak banget sih ngeliat dia kayak gitu. Iya. Kayak yang gue mengganggu itu kan matanya nggak merah. Iya. Tapi aduh gimana? Gue jujur kali ini Reza Rahardian sorry banget. Setiap kali lu main film the best, gue akuin the best. Apalagi drama Habibie Ainun, wow gila. Tapi ya sebagai film kali ini agak kurang. Actingnya bagus, tapi ada something yang kurang sih. Mungkin karena dia pertama kali di action gitu kan. Iya kali ya. Sebagai villain. Enggak, menurut gue sih kayak emang kena itu juga sih, writing, script. Ya bener script itu ganggu banget sih. Bener kalau coba aja kayak yang lu bilang atau enggak misalnya tiba-tiba pas hancur lagi berantem gitu kan terus langsung flashback pas dia lagi bunuh-bunuhin itu orang-orang yang kita plot hole yang dari awal itu. Pas dia pakai reveal langsung sendiri ngomong kaget gitu. Pasti kasih mukanya kan. Langsung balik flashback. Iya, langsung flashback. Terus puzzle yang hilang tuh balik lagi kan. Iya, itu itu masterpiece. Sinematografi itu yang kurang. Aduh sayang banget sih. Itu potensi kan. Bukan sinematografi sih, plot alur ceritanya sih menurut gua. Skrip ya kalau dibantu sama. Udah oke. Ya itu potensinya keren banget. Iya, potensi sayang banget sih. Karena dari awal udah keren. Sayang banget. Dari awal kan mungkin ya berikutnya itu openingnya gini loh. Kita hamburger lah ya. Opening keren banget. Ini mulai slow ya kan, mulai oke lah. Tapi di akhir boom lagi gitu. Itu oke kan? Iya. Boom gitu. Bagus. Tapi ini sayangnya agak turun terus. Iya, turun terus. Meskipun kita harus akuin fighting scene yang terakhirnya itu duel finalnya. Keren sih, gua akuin keren. Tapi buat gue sih tetap bertele-tele ya. Ya bertele-tele ya. Tapi ya udah kan tuh emang film superhero kan. Marvel juga gitu. Iya, pas terbang tuh gue suka banget. Yang pas terbang keluar bomnya. Cuman
Itu tuh agak gimana ya? Ya. Agak ya tapi bagus untuk Indonesia keren. Untuk Indonesia keren. Keren. Nah, ya. Tapi dan pas CGI terbangnya juga menurut gue lumayan bagus sih, lumayan bagus. Ya, Not bad. ada apa ya? Shockwave gitu ya sekitar dia. Oke. Keren. Ya itu ya mungkin udah sering banget ya bom yang. Nah itu gua agak keganggu juga tuh yang pas di akhirnya tuh endingnya tuh ya. Kan bomnya dilempar tuh. Terus ada satu scene dari angle bawah ke arah atas landscape ke arah langit. Gue expect di atas tuh udah nyala. Kayak scene-nya siapa dulu yang bom meledak di atas tuh? Iron Man? Iron Man ada ya? Ada. Iron Man. Yang dilempar atau enggak? itu sih? Atau enggak Batman vs Superman ada juga kalau nggak salah. Iya. Yang Doomsday terakhir. Iya. Ya kan? Iya. Atau nggak itu apa sih? The Dark Knight. Iya. Ya kan? Yang lawan Bang Ben kan? Ada juga keren kan bener-bener Shockwave gitu ya. di atas. Cuman ini tadi gue mikir-mikir juga apa mungkin ini ini udah hilang kali bomnya tapi masih cepet itu udah soalnya jadi pas bener-bener abis bomnya itu kan ke si angle bawah itu udah kosong, bawah udah kayak langit malam biasa. Iya. Itu gue agak aneh sih. Ada asap-asapnya gitu ya. Iya, gak ada ledakannya itu. Ya, oke lah. Tapi kita masih bisa maklumin, cuman untuk yang bisa benar-benar diperbaiki plot cerita sih. Plot cerita. Detail-detail kecil itu yang kita masih kurang banget. Oke, cobalah kurangin sedikit actionnya. Kita semua orang udah tahu kalau action Indonesia the best, ya. Tapi plot cerita itu kita bisa kembangin lagi gitu. Iya, menurut gue emang juga sih. Ya, ini dia. Kalau plot ceritanya bagus ya, itu film ini udah auto 8. Oh iya dong. Dibanding semua film ini, bukan film Indo doang loh. Banding semua film Marvel DC, auto 8. Kok plot ceritanya bagus. Ya, walaupun CGI kurang dikit-dikit, gue masih maklumin. Kok plot ceritanya bagus. Ya itu dia yang gue bilang, gue dari awal nonton film ini gue mau kasih 9. Iya. Pas di awal tuh gue udah 9, ini udah Black Panther kalah, serius lah. Black Panther tuh gue walaupun emosional ya T'Challa mati, tapi apa ya, ada something yang terlalu standar gitu loh. Mainstream. Sedangkan ini tuh di awalnya udah bikin tegang banget, tensinya dapet banget, sinematografi keren banget. Alana pas berantem juga keren banget. Itu 9 gue, aduh jangan-jangan ini the best movie, gila ini keren banget. Tapi ya sayang mulai menurun, mulai standar. Tapi gue bisa akuin, ini baru film kedua Bumi Langit. Iya sih. Baru film kedua loh. Udah oke banget ini. Lo ingat gak film Hulk apa? yang tahun 2005? Iya. Sebelum si itu, apa sih? Sebelum si yang pemain sarang. Ya Edward Norton ya. Iya. Edward Norton. Itu agak parah ya. Ya lumayan lah ya. Itu Fantastic Four. Fantastic Four lo, kok Fantastic Four sih ini? Ya kan gue ngomong aja. Emang awal orang pasti agak gimana gitu kan. Tapi lama-kelamaan bisa berkembang. Jangan kayak MCU berkembang terus jatuh lagi. Ya, semoga aja ya, kita berharap aja untuk Bumi Langit ini. Kita tahu pasti Joko Anwar sebagai produser bisa nih kasih yang terbaik. Dia bukan video cover. Produser ya? Produser. Dia saudaranya Bang Upi. Iya. Ya, bagus. Kita rekomenin ya, kasih rating kan final. Buat standar film internasional nih, gue bandingin internasional ya. Awas tuh gue bandingin. Gue bandingin nih sama film barat yang keren banget ya, kayak ya Batman The Dark Knight. Gila sih. Sama itu Batman baru. Apa? Oh, Pattinson. Iya, The Batman ya. Iya, itu bagus juga. Berapa? Gue bandingin sama semuanya itu. Ya, jangan hit gue guys, 68. Sama kayak gue, 6,8 ya, 6,8 ya gini loh ya, maksudnya bukan kita ngejelek-jelekin, lu jangan ngelihat sama film lain, lu bandingin Gundala kemarin, lu kasih berapa? Gundala kemarin gue kasih 62 ya masalah? 2, iya 62. Kalau Gundala gue kasih kemarin 64. 64 gue ya, maksudnya ya itulah standarnya gitu loh. Iya, apalagi Gatot Kaca, serius ya Gatot Kaca, sorry banget nih ya kalau penggemar Satria Dewa gitu, sorry banget gue kasih 4 loh, serius. Gak bohong, atau gue bener-bener gak suka banget, ya itu pembahasan lain lah. Masalah lainnya ya. Ya cuman ya Sri Asih ini 6,8 tuh tinggi, udah hampir menyentuh 7. Gini loh, gak mungkin kita kasih angka 7 lebih, karena kemarin aja Black Panther gue kasih 7,8 men, gitu loh. Black Panther, gila. Berarti ketong karena CGI gila banget. CGI emosional oke lah, bagus. Emosional oke, CGI oke, plot agak mediocre, tapi at least bagus. Matang. Kalau ini kan masih mentah. Itu udah matang ya, MCU udah beda lah. Emang udah experience kan. Iya. Ya, gitu aja, semoga kita dukung banget lah ya. Iya. Local pride ya. Next siapa? Yang bakal keluar filmnya Virgo ya? Film Virgo and the Sparkling ya. Virgo and the Sparkling, tunggu aja. Sama itu sih kapan sih yang series Tira di Disney Plus. Oh.
Ya, series tidak di Disney Plus, Chelsea Island. Semoga ya yang di series di Disney Plus si CGI nggak turun ya. Dan development karakter. Karena Iya. series, ini manfaatin. Series bisa. Bisa. Nah, tapi gue tau aja kalau series kan biasa CGI kan di lemah. Ya. Gue tau situ aja. Ini udah agak gimana Tapi gitu. tenang aja, kan Tira kan tanpa kekuatan. Oh iya. Oh Iya. iya, teknologi. Teknologi. Bisa jadi ya, oke. Bagus, pinter. Pinter juga ya. Pintar. Dan iya. ya kalau Virgo memang kita udah lihat trailernya tuh di awal Iya. video, di bioskop aja awal-awal udah langsung trailer Iya, ya. ada trailer. Trailer dan cukup ya walaupun agak cringe sedikit, tapi dia bisa dimaklumi. mau coba relate Ke masa muda. Masa muda. Nah, SMA oke gitu kan. lah, walaupun si apinya gue agak si JIP-nya agak tapi emang Indonesia lah, ya. Progres. masih oke, masih netral. Wah, pokoknya kalau di Indo if it's better than sinetron lebih oke lah. Ya, tapi ngomongin Tira, kita lupa juga nih partner Tira. Muncul di post credit sih. Iya sih. Oh iya. Yang si so ganteng ya langsung gitu ya. Gimana? Kemarin munculan Godam di kredit sini gimana? Gua apa ya? Entry-nya dia. Awalnya gue kira ini siapa anjir gitu ya. Iya. Tapi kalau gue sih udah tahu ini. jago berantem gitu ya. Udah jelas, ya. Terus yang pas bahkan coba pakai pedang sangat gitu. Dibiarin ya. Anjir, iya dibiarin. Gue liat, anjir nggak ada luka gitu ya. Terus pas dia muter langsung kayak kencengin dulu, yang gitu kan, gue kayak anjing gitu ya. Terus udah pas langsung mulai ke mukanya gini gue, pas langsung mukanya deh, dia gini, gue tau, anjir itu kan yang si bantuin si itu, si Ya. Apa sih? Awang nama Godamnya. iya Awang menurut Godam ya. Sancaka, si Gundala kan. Si Awang. Iya itu dia maksudnya, keren. Dan kita expect lah, nah ini bakal naik level nih harus, maksudnya wajib banget CGI harus naik karena Godam itu Superman terbang, jadi ini bakal lebih susah lagi jauh daripada seri asik. Kita harap yang terbaik lah ya. Jangan kayak gitu. Apa sih yang kayak film India itu yang terbangnya tuh cuma ada angin terus ada kayak awan. Kayak Superman yang dulu, Superman 1 tuh dulu, Christopher Reeve kan di papan. Ya, dulu gua kan pernah main sinetron Jagoan Siar kan. Itu gua ada scene gua terbang ada. Karena naik layangan. Layangan gede gitu. Tuh itu gimana caranya? Green screen. Iya, green screen. Jadi gua tiduran di sini, gua gitu. Ini Mas di sini sampah banget CGI. Gara-gara CGI cuma dipasang. Iya, cuma pasang background Iya, pasang doang. Pakai angin. Pakai kipas angin. Enggak lah, pasti gue yakin bisa ya gue dong. Apalagi nanti satu lagi superhero Aquanus. Nah, atau kan Nicholas Saputra Aquanus. Itu kayak Aquaman di air, lebih mampus lagi. Bukan waktu itu pernah bilang ya, ada film yang mau bangkitin Atlantis. Si bocah Atlantis ini ya relate nih sama Aquanus, tapi tetap si bocil ini, si bocah Atlantis tetap musuhnya Godam bukan Aquanus. Ya. Tapi memang iya, tapi bisa aja ditwist kan kita nggak tahu movie pasti. Bisa aja Aquanus nanti lawannya bocah Atlantis kan. Itu yang akan muncul kayak hai gitu. Ya itulah, ya itu, dan aktornya si Godam tuh Chico Jericho, cocok. Chico Jericho dengan kan kalau kita tahu di komik Godam tuh rambutnya pendek. Di sini kayaknya mau dicoba gondrong. Gondrongin. Bisa keren sih. Mungkin Rambut jamet. atau enggak dikuncir. Keren juga ya, kuncir. Kan banyak fanmade-nya yang bilang kayak ketul kaca ya? iya, bayangin kostum Godam dikuncir. Keren juga sih. Kayak Indonesia version-nya. Keren. Jadi nggak terlalu kayak Superman, mungkin bedain di situ ya. Ya, segitu aja review. Kita udah panjang banget nih ngomong untuk mengenai Sri Asih. Ada 5 menit ya. Ya, dan kalian jangan lupa ya, dukung terus Bumi Langit ya, karena kita butuh bantuan kalian. Langsung bilang ke teman-teman kalian kalau misalnya Bumi Langit ini bakal bisa menyaingi Marvel ya. Amin. Kalian kalau udah nonton mau nonton lagi silakan gitu ya. Nggak support gitu ya. Support Indo. Support ya. Kalau teman-teman belum nonton, temenin mereka gitu ya, siapa tahu. Ya, dan jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia karena kita butuh bantuan dari kalian untuk mereview film-film terbaik sepanjang abad ini. Iya, oke. Dan jangan lupa juga follow TikTok kita di Ngelantur_IDN dengan kita pembahasan yang nggak kalah kerennya kan. Instagram jangan lupa bos. Instagram juga sama Ngelantur_IDN, oke? Iya. Ya, jangan lupa. Oke guys, jangan lupa nih. Baju dan ini sebenarnya masih jualan ya. Ya, tapi bakal ada tulisan lagi yang wah lebih keren lagi jauh ya. Jadi stay tune di TikTok ya kan. Kita bakal juga buka di TikTok Shop ya. Kalian dukung aja, support, follow, dan see you next time. Bye bye. Bye bye guys. Ciao.